Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Iya, di segmen ketiga. Masih tak semangat Bu ya? Masih. Baik, langsung saja kita buka pertanyaan untuk dari mana tadi? Ya, silakan dari Ibu Telanai Pura, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalis, saya dari BKMT Kecamatan Telanai Pura, Langgar Darul Ittihad. Ustadz, saya mohon penjelasan Ibu mungkin Nurmalis, beberapa poin. Silakan Ibu. Poin pertama, Ustadz, kita tahu Ustadz ya, selama ini mungkin di daerah kita atau di tempat kita kurban itu biasanya sapi ataupun kambing, Ustadz. Ya. Kemudian ini saya pernah melihat, cuman saya waktu itu belum paham untuk memahaminya. Ada di satu tempat kurban itu bukan sapi ataupun kambing, tapi kerbau. Jadi nanti saya mohon Ustadz ya untuk penjelasannya, karena di tempat kita biasanya sapi ataupun kambing memang boleh menggantikan dengan kerbau, cuma nanti Ustadz tolong diperjelas lagi. Kemudian satu lagi Ustadz, kalau kita ikut kurban, kita akan mengikuti sepertiga dari yang kita dapatkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan panitia. Misalnya berapa jumlah keseluruhan totalan sapi, kemudian kita diberikan 3/4 atau sekitar 3,5, 3,5 kilo. Kemudian Ustadz, apabila kita menginginkan misalnya kaki atau apapun dalam bagian tubuh yang sapi kurban tadi dengan kita 7 orang, ataukah kita panitia mengurangi dari jatah yang kita dapat? Jadi mohon penjelasannya Ustadz ya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban tapi request dagingnya. Request istilah orang tua, request. Oke, Bu, silakan Bu. Iya. Ya, silakan Ibu. Ya, kurban. Oh iya, hidup dulu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Irma. Hidup Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Ya, Ibu Irma. Mohon penjelasan masalah kami dari kepanitiaan kurban Pak Itas. Ya. Kan kami ada 11 ekor sapi. Ya. Banyak ya. Terus masalah kulit nih Pak Ustadz. Kulit ini dikasih ke RT Pak Ustadz. RT-nya 5 RT yang ikut kurban. Terus dari PRT mungkin dijualnya Pak Ustadz, makan sendiri. Terus tolong Pak Ustadz jelaskan supaya yang nonton Pak RT semua yang ada di tempat saya supaya tahu masalah kulit ini boleh nggak dijual atau dikemanakan Pak Ustadz. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dibuat kerupuk jange mungkin Bu. Ya bisa jadi ya. Oke Bu. Ya. Ayo. Cus. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Meti dari Kecamatan Jambi Selatan. Luar biasa Bu Meti. Ini di luar yang sudah kita bahas tadi Pak Ustadz. Ya, itu Ibu. tadi masalah kurban. Sekarang yang saya tanyakan pertama adalah bolehkah kita tadi mengkekahkan orang tua? Nah kadang-kadang kan dibilang tidak sah. Ada kami mengekahkan orang tua katanya tidak sah. Yang kedua itu permasalahan haji yang sudah kita lihat bersama-sama bahwa terjadi musibah di Masjidil Haram. Itu terjatuhnya kren. Nah, yang kita lihat bersama-sama, mudah-mudahan para jemaah haji Indonesia khususnya
kita doakan bersama mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Dan yang juga meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini pertanyaan saya Pak Ustadz, ya yang pertama kalau yang meninggal kita sudah tahu benar bahwa itu sudah meninggal dunia, berarti kan sudah kita tahu. Yang kedua ini yang masalah sakit, ada yang patah, ada yang apa, nah bagaimana Pak Ustadz hajinya, karena rukun yang tidak dikerjakan kan tidak selesai, apalagi mendekati dengan ukuf di Padang Arafah nantinya. Nah itu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan. 3 pertanyaan. Ya, ini ada juga pertanyaan Ustadz dari pemirsa di rumah yang sudah SMS. Ya, ini ya kameranya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, kalau lain nampak juga Ustadz. Saya mau tanya, saya punya suami selama menikah 3 tahun tidak pernah sholat. Bahkan untuk jadi imam saya tidak pernah. Suami saya selalu menghina saya, mulai dari masakan, cara mengurus anak, bahkan keluarga ibu saya pun dihina. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya. Apakah saya boleh meninggalkan suami saya? Ini dari hamba Allah di Tanjung Jabung Timur, Ustadz. Oh, galau sekali. Galau sekali. Ya. Oke. Baik. Galau sekali. Ibu, yang pertama kita jawab Ibu Nurmalis dari Telanai ya. Iya, Ibu. Sapi, kambing yang biasa kita korbankan, tapi ada orang kerbau, boleh atau tidak? Ibu, syarat kurban itu yang penting an'am, binatang. Kalau binatang ternak berkaki 4 berarti termasuk di dalamnya adalah kambing, biri-biri, sapi, kerbau, unta, dan kawan-kawan. Bagaimana dengan ayam Ustaz? Ayam kakinya dua. Bagaimana dengan arul Ustaz? Kakinya dua. Walaupun pakai jenggot Ustaz. Tidak menyalahi. Jadi kalau ketentuan dalam fikihnya an'am namanya Ibu. Jadi an'am itu artinya binatang ternak, dan binatang ternak itu ya itu tadi kerbau, ya bisa sapi. Karena memang kalau kita lihat di Indonesia itu jarang orang pakai kerbau. Kenapa? Sebenarnya juga kerbau bisa, karena kerbau pertama harganya Bu, kerbau karena sapi masih ada yang harganya 11 juta, 12 juta tergantung kilo lah. Tapi kalau bicara kerbau induk mak di atas 30. Yang 2 juta beda do bayar-bayar sekok namo sampai hari ini. Nah, tapi kalau untuknya sama Ustadz ya. Misal sekok kerbau untuk 7 orang sama ya. Sama. Bahkan kalau bisa, kalau memang mampu silakan, kerbau lagi bagus. Subhanallah. Jadi dibolehkan dengan gunakan kerbau, karena itu termasuk hewan yang dihalalkan dan termasuk an'am, ya ini binatang ternak begitu. Kemudian yang berikutnya Ustadz, request daging boleh nggak? Misalnya kebetulan kita satu sapi keluarga, kebetulan kami itu suka tulang Pak Ustadz, daging nggak pula lah. Jadi kami bilang sama panitia, kami minta tulang boleh nggak? Tulangnya galo-galo lah. Akhirnya sapi itu tulangnya ke diok galo, boleh dah. Yang penting tujuan kita bukan untuk menguasai. Ya artinya tetap diberi dengan kondisi yang pas untuk kita, bukan memaksa mereka untuk memberikan kita. Ini diok korban dagingnya cuma 50 kilo, minta 25 kilo dengan diok. Itu bukan korban lagi namanya. Setidaknya kita tetap berhati. Kalaupun kita mau bukan daging korban. Kalau kita hobi makan sop tulang, bukan daging korban yang kita ambil dagingnya, beli dewek di pasar. Kan gitu. Yang korban biarlah orang merasakan. Ya, kalaupun dikasih alhamdulillah. Jadi kalau bisa jangan request. Ya, jangan request. Kenapa? Karena ditakutkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Panitia juga tidak enak kan, cemano ibu tuh minta tahun depan tidak ikut lagi dia. Akan jadi tidak enak akhirnya. Ya sudah, pokoknya daging korban full. Kalau nak dikasih apapun terserah, yang penting aku dikasih. Kalaupun aku pengen makan daging sop tulang, beli dari pasar. Insya Allah. Iya. Kemudian yang berikutnya Ibu Erna ya, Ustadz. Kulit 11 di tempat 11 Ibu ya, 11. Di masjid Sa'adatul Hikmah. Wah, banyak orang kaya sana Bu. Kalau dilanggar langgar saja Ibu ya.
langgar kecil RT 2 10 sapi. Karena memang pesertanya peserta tetap. Setiap tahun harus ikut korban. Saya tiap tahun alhamdulillah ikut, Bu. Jadi tidak ada pakai nunggu-nunggu waktu. Kenapa? Kekompakan. Walaupun 2 RT tapi bisa 10 sapi. Ini terkecil, Bu. Biasanya 12, 11. Ya, semoga Allah merahmati. Ustadz, ceritanya karena kami ini sayang dengan ketua RT. Wah, itu. Iya. Maka kami kulit daripada sapi itu ke ketua RT. Ya. Lalu ternyata ketua RT menjualnya, Pak Ustadz. Ngambil duit dewek, makan dewek. Gimana Pak Ustadz? Makanya kalau bisa ya diprofesionalkan lebih baik. Di antaranya misalnya di langgar saya itu kan kebetulan kulit sapi itu kan nggak semua orang mampu untuk menggarapnya. Maka kita sepakat dengan panitia, ini boleh dijual tapi uangnya untuk masjid. Itu. Ini boleh dijual tapi uangnya untuk masjid, sehingga untuk umat bukan untuk pribadi. Takutnya kaget orang umum kita jual, takutnya menjadi dosa bagi kita. Karena yang namanya daging korban tidak boleh sembarangan kita jual, diharamkan itu. Diharamkan. Namun kalau kondisinya demikian, ya untuk masjid, tanda kutip, karena ini adalah untuk masjid juga, mungkin barangkali dengan kulit itu bisa untuk ya beli beduk baru, kan gitu. Sebab kalau kulitnya kali jadi beduk udah telap, kan perlu kaleng. Setidaknya mungkin dengan beli itu derumnya nak dibeli, kemudian tegaknya nak dibeli. Alhamdulillah dari kulit sapi tahun ini jadilah kita beduk yang elok, alhamdulillah. Jadi bukan untuk pribadi, itu yang terbaik. Jadi kalau dikasih jangan dijual, kalau mau dijual atas nama masjid dan untuk umat, bukan untuk pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibu Meti, Ustadz, ini suaranya memang biasa membawa acara beliau ini. Itu. Baik, Ibu Betty tadi mengakikahkan orang tua boleh atau tidak, Ibu? Ya, yang memang punya hak dan tanggung jawab itu orang tua mengakikahkan anak. Ya, tapi kalau misalnya anak ingin mengakikahkan orang tua karena orang tua dulu tidak punya, tapi anaknya sekarang sukses, monggo silakan, tidak ada masalah. Cuma tidak perlu ngundang orang lagi. Akikah nenekku. Pakai organ tunggal pula tuh. Janur kuning keliling pula potong rambut. Kacau. Janur kuning setiap sudut ada. Tenda banyak pula tuh 12 unit. Jangan. Jadi cukup mungkin barangkali beli kambing, lalu mungkin datang kita masak di rumah, kemudian kita bagi ke panti dan ke pondok pesantren atau ke tempat orang-orang yang kurang mampu, sekedar untuk mendoakan. Kami anak alhamdulillah sukses, diberi Allah sehat, rezeki banyak. Orang tua kami tidak mampu, maka kami kasih. Boleh Ibu, karena namanya akikah itu siapapun boleh. Contoh Ibu, mungkin Ibu punya anak, Ibu sekarang termasuk orang yang kurang mampu, tapi karena Arul adalah seorang pengusaha besar, nengok Ibu kesian, untuk anak Ibu akikah. Boleh Bu, boleh. Boleh gitu Ustaz ya? Boleh gitu Ustaz? Boleh. Pengusaha tadi Ustaz. Pengusaha. Ya, ini duit, akikahkan anak itu boleh, walaupun tidak ada hubungan, tidak ada masalah. Ya, yang penting akikah, niat kita memang di tangan kita, tapi tawakal kepada Allah, syukur, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, walaupun itu tanggung jawab orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, jatuh keren, kalau mati habislah. Ya, sudah langsung dia wukuf di Arafah, sana Arafah yang sesungguhnya, yakni di padang mahsyar. Lalu bagaimana yang patah kakinya? Ya, yang segala macam, Ibu. Kalau wukuf di Arafah yang wajib, yang rukun haji itu udah ada tidak, pokoknya selama akalnya sehat pasti dibawa galau ke sana. Ya, jadi dalam keadaan di rumah sakit itu dibawa galau pergi ke tempat wukuf, cuman tempatnya beda. Ya, tempatnya beda, kemudian prosesnya juga beda. Allah maha segala-galanya. Ibu, walaupun sakit, tetapi subhanallah pemerintah Arab Saudi memberikan kebaikan kepada mereka yang tertimpa musibah. Yang meninggal 3,8 miliar. Enak dah Bu? Wah. Iya. Siapa yang ada ya, yang berenak? Ditambah lagi Ibu, ada informasi terbarunya itu, selain daripada diberikan 3,8 miliar bagi yang meninggal, dipanggil keluarganya 2 orang untuk berangkat haji tahun depan, tidak pakai nunggu. Ada tak Bu keluarganya meninggal di sini? Bayangkan Bu, gratis berangkat haji. Setelah itu pergi dewek, bayangkan. Ya, enak dah Bu. Masalah sebab dipanggil karena meninggal. Ya, begitu kira-kira. Sementara yang luka-luka Ibu, wah enaknya nih dah. Yang luka-luka berdarah-darah 1,9 miliar. Ya.
kaki patah kena kren balik ke Jambi buat rumah besar, walaupun patah kaki, tapi tetap itu adalah santunan kebaikan karena memang kelalaian kontraktornya dan juga tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia terhadap orang-orang yang melaksanakan haji. Semoga Allah merahmati dan semoga Allah memudahkan ya, dan semoga insya Allah di Jambi tidak lama-lama lagi nunggu. Apalagi Bapak Presiden kita pemirsa Joko Widodo ya sudah bertemu dengan orang Arab, dengan pengusaha Arab. Mudah-mudahan kaget kuota haji kita di Jambi dan di Indonesia ditambah, jadi yang seharusnya berangkat 2029 bisalah kaget itu 2020 insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Macam itu. Kemudian yang berikutnya Ustadz, suami 3 tahun, nah, itu SMS dah. Tak kurasakan cintanya. Wah. Imam tak pernah menghina suka. Pertanyaannya ngapa kawin dengan dia? Karena semenjak itu Ustaz, semenjak masa pacaran biasanya kalau seorang pria itu semua indah, semuanya indah. Ibu yang dirahmati Allah, perempuan punya hak namanya khulu, laki-laki punya hak namanya talak, Ibu ya. Jadi kalau laki-laki tidak senang dengan istri karena beberapa hal, dia bisa mentalaknya ya. Talak itu artinya tolak ya. Tapi kalau misalnya istri ditinggal oleh suaminya karena suami tidak memberikan apa-apa kepadanya, istri punya hak namanya khulu. Hulu itu artinya mengajukan perceraian kepada pengadilan, lalu pengadilan akan membaca setiap hal yang berhubungan dengan apa sebab dia minta cerai, nanti keputusan perceraian itu turun. Jadi dua-duanya punya hak, cuman memang beda, kalau laki-laki dari mulutnya, kalau perempuan dari gugatannya. Ya mudah-mudahan itu berkah. Kalau memang tidak sanggup lagi, alhamdulillah, walaupun sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilaknat oleh Allah, tetapi tetap dibolehkan olehnya, yakni cerai. Ya, dalam Al-Quran memang dibilangkan imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Berkeluarga itu paling baik, pegang baik-baik. Kalau nak pisah pun pisah baik-baik. Kalau sudah kelihatan seperti ini kan sudah nampak, sholat tak pernah, menghina iyo, jelekkan iyo, burukkan iyo. Ya, pokoknya di rumah tuh Ustaz selain nonton bola, dia nonton juga awak kok ditendangnya. Kan gitu pokoknya nauzubillah ya. Kalau seperti itu berarti sudah melanggar aturan, maka lebih baik dibicarakan dengan sempurna, diselesaikan dengan baik, karena Islam memberikan jalan imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Pegang baik-baik keluarganya, kalau tidak sanggup lepaskan juga dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Arul masih ada. Oke. Yes, karena semenjak pacaran Ustadz selalu sayang, indah galo. Sayang galo. Makan disuapi, lama bini mana nak kau lah, nak makan nak tidak. Makan dia lah. Baik, tadi jawaban dari Ustadz, nanti kita rehat dulu sejenak, siapkan pertanyaan lagi Ibu ya, karena waktu kita hampir masih banyak lagi. Habis lepas maghrib aku sudah ya Bu ya. Dan juga untuk bisa di rumah kirimkan SMS yang ingin langsung bertanya dengan Ustadz, tapi selepas pada berikut ini tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika